Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Nah, ini pohonnya banyak ya sahabat. Lokasinya di mana nih? Lokasinya ya tebak-tebak Manggis. Kalau warga Banjarbaru mungkin tahu ya. Ini lokasinya di Nanti dikasih videonya. video perjalanannya luar biasa. Nah, sahabat, lagi ini ya musim penghujan. Alhamdulillah berapa hari ini lokasi di Banjarbaru banyak banget yang sudah turun hujan, dan efeknya adalah banyak binatang-binatang kecil di sekeliling kami. Langit. Sudahlah itu make lokasinya di sini. Di tengah-tengah pohon-pohonan banyak, ditambah dengan ya habis hujan, ya sudahlah. Jadi kalau ada iklan kipas-kipas ya begitulah ada. Oke, terima kasih buat sahabat OBP yang masih setia mendengarkan obrolan dari kami. Mudah-mudahan sedikitnya dari kami bisa membuat menambah sesuatu juga buat sahabat OBP. Banyak sedikitnya sahabat OBP yang menentukan. Ya, ngobrolin soal yang lagi rame, menolong Muslim Rohingya. Banyak narasi-narasi yang bukan membenturkan ya, antara dengan Palestina. Ya, bagaimana dengan kemarin berbondong-bondongnya Muslim di Palestina, kita juga merespon dengan seperti apa. Ini ada kejadiannya kok pas gitu ya di negara kita di Indonesia, kebetulan di Aceh gitu kan. Itu banyak sekali pengungsi-pengungsi dari Rohingya yang datang ke sana. Nah, narasinya yang banyak mungkin sahabat OBP juga, kita berdua juga dapatkan itu banyak yang menolak gitu ya. Kemudian narasi-narasi yang disampaikan mungkin di sosial media, sahabat-sahabat OBP semuanya juga banyak yang mencibir gitu ya. Kenapa ini kok ada yang juga, kenapa kok berbeda dengan yang waktu itu kita juga membela Palestina. Toh juga mereka Muslim Rohingya juga ya, udah depannya udah Muslim, artinya berarti mereka Muslim. Nah ini ada apa gitu. Terus tuh bagaimana juga kita sebagai Muslim menyikapi dari yang saudara kita Rohingya itu tadi, yang jelas-jelas di hadapan mata sama mendapatkan penindasan gitu ya. Mereka juga bagaimana kondisi mereka sebelum mereka dalam tanda kutip hijrah atau ngungsi lah seperti itu. Nah, belakang mereka kenapa jadi ke sini gitu ya, ke Indonesia. Kita juga perlu tahu, perlu bahas. Insya Allah sahabat OBP juga pastinya sudah punya banyak referensi tentang Muslim Rohingya ini, dan tidak ada salahnya OBP juga ngobrolin persoalan menolong Muslim di Rohingya. Apa nih, berarti kita melihat dulu Rohingya ini loh. Rohingya ini mungkin dari sisi mereka tuh siapa? Iya, siapa? Jadi kenapa jadi nyasarnya ke Indonesia? Gitu Benar. Dan memang sebenarnya mereka ini kan orang asli Arakan ya namanya, di Myanmar itu. Nah mereka ini dulu kan dijajah oleh Inggris gitu ya, dan dibawalah orang Bangladesh ke sana. Kemudian ya mereka jadi banyak gitu keturunannya gitu, dan mereka anak pinak di sana, tapi mereka malah terusir gitu loh oleh kekuasaan yang di sana tuh oleh kaum negara Myanmar itu ya, yang menolak keberadaan Muslim di sana, yang susah lah menjalankan syariat di dan bentuk penolakannya sana. Ini kan kemudian ya kayak sudah genosida gitu ya bentuknya. Jadi memang mereka tuh mengalami kekerasan fisik gitu, perempuan itu tidak boleh pakai hijab gitu, kemudian pas mereka puasa disuruh buka. Pokoknya penindasan gitu ya. Sampai bayangkan ya, mereka itu mau melarikan diri di kapal. Jadi dulu tadi istilah manusia perahu ya, saking terkatung-katungnya mereka di kapal itu. Dan bayangkan dulu tuh ada beritanya mereka juga sampai kan nggak sanggup juga minum air asin, sampai apa yang ada pun dimakan gitu. Bahkan sampai ada yang harus menurunkan membuang sampai yang mungkin meninggal jadi kalau kapal. Ada yang meninggal kelaparan atau gimana ya tinggal dibuang gitu kondisinya mereka. Artinya kondisi Muslim Rohingya itu terusir dari wilayah tempat mereka gitu ya, kemudian tidak bisa mempertahankan atau melaksanakan syariatnya gitu ya. Terus itu juga karena
tertindasnya itu tadi ada kesempatan untuk meraih entah pendidikan entah apa juga minim sekali gitu. Nah akhirnya mereka berhijrah lah berpindah lah, ngungsi lah bahasa kita kan. Datangnya pengungsi di Muslim Rohingya itu tadi yang begitu banyak gitu kan, tujuannya memang untuk mendapatkan suaka memang ya, suaka yang dari yang lain gitu. Nah kok ya pas di ini ya Bu ya, di Indonesia. Cuman ya gimana gini, narasi-narasi yang banyak itu kan ini ya Bu yang kita simak tuh banyak yang negatif lah. Benar. Dari yang mungkin makannya banyak gitu ya, kemudian abis itu buang airnya itu ini gitu tidak bersih atau gimana lah seperti itu gitu. Tapi kita memaklumi aja lah, misalnya lah kondisi warga di sana adalah misalnya mungkin kesal ada juga kali ya. Ya bayangkan aja sih lah kalau dengan segitu banyak pengungsi kan ya Budian ya. Kayak apa sih kapasitas individu gitu ya bisa membantu gitu kan. Ya wajar aja sih, maksudnya tuh secara manusiawi wajar aja sih ada yang kesal gitu ya dengan sikap pengungsi Rohingya ini gitu. Tapi di sini mungkin kita bisa melihat memang yang namanya mereka ini kan tadi Muslim yang saudara kita juga ya, mereka ditindas di sana, hanya mereka mau kada mau lari gitu mencari tempat perlindungan. Jadi ya di satu sisi ya memang tidak bisa sih juga diserahkan ke individu. Memang di sini harus bagaimana melihat mereka sebagai individu atau manusia-manusia yang memang perlu diberikan arahan juga gitu. Mengingat ya Budian ya, kan mereka hidupnya tadi sudah tertindas, kayak apa mereka sekolah gitu, pendidikannya gimana. Jadi kalau dari kaitkan memang akhlaknya kenapa begitu ya wajar juga jadinya kan. Maksudnya tuh dengan apa yang mereka dapatkan selama ini gitu. Ya narasi ya apa ya? Ya mungkin perlu juga melihat fakta yang sebenarnya. Ada kok beberapa beberapa dari media itu meliput juga bagaimana sih sebenarnya sampai didengarkan mereka hafal kok kayak Al-Fatihah gitu, kemudian yang lain-lain juga udah ngecek gitu. Itu juga. Nah poinnya lagi adalah untuk urusan menolong Inna kan kita tadi balik lagi etnis Rohingya ini Muslim. Nah kemudian yang kita mau fokuskan itu juga kayak apa sih sebenarnya kalau menolong sesama Muslim gitu kan, wajib kan sebenarnya ya. Nggak ada sama sekali nggak ada perbedaan di kalangan ulama bahkan gitu ya, yang kewajiban menolong sesama Muslim khususnya yang sedang dizalimin. Posisi Rohingya itu benar-benar dizolimin gitu ya, apa ya, kurang pangan, kemudian tadi sempat ada disiksa di penjara, kemudian dibunuh dan segala macam genosida. Nah itu wajib, kondisinya sedang dizalimi maka wajib untuk ditolong gitu. Jadi kan apa sih, Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya gitu ya, tak membiarkan menzalimi, tidak membiarkan saudaranya untuk disakiti, sebenarnya kan begitu. Nah sebenarnya dan itu perintahnya umum gitu, nggak ada membedakan sebenarnya dia mau Muslim atau non Muslim gitu kan. Harusnya kan memang benar-benar ditujukan, jadi hadisnya itu ditujukan kepada kaum muslimin untuk menolong saudara-saudara yang sedang disakiti oleh orang lain, terutama kaum muslimin juga ini posisinya Rohingya Muslim Rohingya. Nah itu kalau tadi kita bisa katakan apa ya, masalah teknis ya, kayak tadi misalnya masalah makanan, masalah sanitasi, itu segala macam kan itu bisa lah, itu jadi satu hal yang enggak. Tapi itu tadi Budian kan tahun 2014 kan ketika masih katanya wakil presiden Yusuf Kala tuh kan terima mereka gitu kan. Mengingat juga kan sebenarnya kayak kalau dibilang misalnya ya anggaran dana tuh kan sebenarnya ada aja gitu ya untuk membantu. Cuman tadi mungkin karena ini tadi ya kapasitasnya ke individu gitu ya larinya, jadi ya protesnya warga itu jadi timbul sisi negatif, padahal kan sudah lumayan lama banget musim Rohingya nih datang gitu, nah bergilir ya, apa sih datang ke Indonesianya ini. Artinya kan kalaunya mungkin bahasanya nolong kalau sehari 2 hari nggak apa-apa aja nggak apa-apa
kalau sampai dan 1-2 orang ini banyak. Iya itu kan individu nggak akan sanggup. Iya, gitu. benar. Jadi levelnya itu memang adalah bagaimana ya negara itu mampu gitu memberikan suaka gitu. Tapi masalahnya kan kita nih nasional, terikat dengan pekat Benar, nasionalisme nasionalisme. yang menjadikan apa ya lah kayak masalahmu gitu ya, masalahku. Jadi ya masih hitung-hitungan juga gitu untuk bantunya. Kayak misalnya membenci etnis yang lain gitu, terus sekat-sekat nasionalisme masih kayaknya tuh ini banget ya. Padahal itu apa ya? Oh, ya perlu itu juga sih untuk menuntaskan, karena kan nanti kalau kata apa berita-berita tuh kan jangan dibantuin nanti kayak Israel. Itu tuh paling ini ya bingung juga. Kok ada yang ngomong menyamakan gitu. Padahal mereka tuh kalau diposisikan antara Israel dan Palestina, mereka tuh yang Palestinanya gitu yang ditindas. Dan parah banget kalau sampai ada kaum muslimin yang menganggap Rohingya tuh seperti itu Israel gitu. Sulit gimana? Bingung, nggak habis pikir asli. Dikatakan sebagai itulah, kemudian nanti apa kalau bahasa Banjar nyanyat kah nanti gitu. kesini lagi ketagihan kesini lagi gitu kan. Indonesia lagi, Aceh lagi gitu. Karena memang posisi kapalnya kali lah yang memang berlabuh di sana. Iya. Kita nggak tahu juga namanya kapal kan, mungkin kemana air laut membawa. Kalau alam lah misalnya dia terdamparnya di Pulau Kalimantan gitu, Kalimantan Selatan, gimana juga tanggapan warga di sini gitu ya. Apakah orang tuh semangkel atau sekesal warga Aceh kah gitu. Benar. Itu tadi masalahnya ketika individu yang mengurusi gitu ya jadinya gitu, dan jadi dampaknya tuh kan kesian ya sama saudara kita, sudah mereka tertindas gitulah. Di mana lagi coba mereka meminta perlindungan gitu kepada sesama muslim. Di sini ditolak, di sana ditolak kayak gitu. Dan mereka tuh manusia kayak gitu. Membayangkan lo kayak apa berbulan-bulan lo di kapal, ada yang punya anak gitu loh. Habis itu perempuan, mereka tuh kebanyakan pakai niqab gitu ya kan berliannya. Itu kan keimanan mereka kuat tuh untuk mempertahankan bagaimana mereka menutup aurat juga. Sementara tadi kehidupannya kemana gitu ya, ketika kededa pemimpinnya orang tuh yang melindungi mereka tuh kayak apa. Bener, butuhnya pelindung sejati tadi untuk menuntaskan. Jadi kita sepakat dulu kalau mau menolong muslim Rohingya karena posisinya kalau untuk perintah dari hadis kan kita wajib menolong siapapun gitu kan, tanpa membedakan suku, bangsa, ras gitu. Enggak, itu kan dari tadi memang masih saudara, apalagi kalau yang ditolong adalah muslim. Nanti harusnya sepakat dulu gitu kan, wajib untuk menolong muslim, apalagi muslim Rohingya yang saat ini yang sedang terzalimi. Kemudian untuk menuntaskan tadi, jangan lagi ada pakai sekat nasionalisme tadi. Artinya kan kita semuanya bebas, siap untuk menolong dimanapun. Jadi tidak ada kebencian dan segala macam kepada etnis-etnis yang lain gitu kan. Sekat nasionalisme ini harus dihilangkan. Kemudian yang kedua tadi adalah itu pelindung sejati. Hari ini belum ada ya Bu tempat mengadu gitu. Benar. Mengadu kalau kepada Allah jelas gitu kan. Tapi yang mengadu yang memang bisa betul-betul merayah pada saat ini. Kalau kita melihat dunia internasional PBB, mana juga PBB. Kemarin kasus Palestina sama di yang saat ini saudara-saudara kita di Palestina, PBB nggak bisa ngapa-ngapain juga. Hari ini kepada mencegah genosida di muslim Rohingya, PBB juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan pelanggaran HAM-nya yang sudah jelas-jelas gitu. Jelas-jelas. Akhirnya mereka jadi perpanjangan tangan dari Barat untuk segera mendukung aksi-aksi yang dilakukan atau yang terhadap muslim Palestina atau muslim Rohingya. Nah, di sini makanya perlu ya ada kesatuan ini di dalam dunia ini gitu ya, untuk mengatur semuanya, untuk menjaga kehormatan kaum muslimin, karena kehormatan kaum muslimin harus dijaga benar-benar. Nah, itu dia. Ya, segitu dulu mungkin obrolan kita soal muslim Rohingya. Nanti
sahabat APP bisa komen kira-kira gimana pendapatnya soal wajibnya kita menolong Muslim di Rohingya gitu ya. Ditunggu responnya kawan-kawan. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode kali ini. Tunggu saja video-video kami yang lainnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, saya Dian Anjarwati. Mas Liati. Undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.